Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang atresia saluran cerna. Apa itu atresia saluran cerna? Kita harus tahu dulu definisinya. Yang pertama adalah abnormalitas struktur anatomi di mana tidak adanya lubang atau tertutupnya saluran cerna. Nah, ini tergantung saluran cernanya, apa aja yang terkena. Jadi bisa dari atas itu mulai dari esofagus, jadi atresia esofagus. Bisa penyempitan saja, yaitu stenosis pyloric hypertrophy. Yang ketiga setelah pyloric, otomatis masuk ke duodenum. Sehingga namanya atresia duodenum. Habis duodenum jejunum, atresia jejunum. Dan yang terakhir adalah atresia ani. Nah, kita bahas satu persatu mulai dari atresia esofagus. Definisinya berarti menutupnya esofagus atau secara kasarnya dapat dikatakan lumen esofagus menjadi buntu. Nah, penyebabnya ini tidak diketahui secara pasti tapi berhubungan dengan prematuritas dan kelainan genetik trisomi 13, 18, dan 21. Gejalanya apa? Gejalanya adalah mukus di mulut yang berbusa, putih, dan banyak. Kemudian choking, batuk-batuk, dan suara nafas yang lebih keras. Nah, gambarnya teman-teman bisa lihat seperti ini. Jadi yang pertama itu adalah atresia esofagus, di mana disertai dengan fistula tracheoesophageal di bagian distal. Jadi di bagian distalnya itu, bagian distal esofagus itu menyambung dengan trakea. Kemudian yang kedua itu atresia esofagus murni, di mana tidak membentuk fistel. Jadi trakea harusnya saluran tersendiri, ini tidak bergabung dengan esofagus. Kemudian selanjutnya gambar yang ketiga kita lewati, ini gambar keempatnya. Itu adalah atresia esofagus dengan fistel, maksud saya fistel tracheoesophageal yang bagian proksimal. Kalau tadi yang bagian distal, sekarang yang membentuk fistel itu yang menyambung dari esofagus ke trakea, itu ada bagian proksimal. Nah, di bagian proksimal itulah tersambung sehingga nanti bisa choking, bisa batuk-batuk, bisa juga suara nafasnya lebih keras. Dan yang terakhir itu atresia esofagus dengan double fistel. Jadi di bagian proksimal atresia esofagus itu membentuk fistel ke trakea dan bagian distalnya juga membentuk fistel. Nah, itu macam-macam dari atresia esofagus. Bagaimana cara kita mendiagnosisnya? Diagnosisnya dengan cara memasukkan atau memasang orogastric tube. Jadi lewat mulut dimasukkan tubnya. Kemudian setelah itu difoto ronsen. Apakah mentok sampai menemukan gambaran seperti ini atau tidak? Nah, dari gambaran X-ray juga dapat dikonfirmasi bahwa ada hasil gasless abdomen. Jadi tidak adanya gas di abdomen. Itu menunjukkan bahwa pasien memiliki atresia tanpa fistel. Jadi di organ-organ abdomen itu tidak tampak gas. Jadi tidak ada radiolusennya. Yang kedua adalah hipertrofi pyloric stenosis. Nah, stenosis ini beda dengan atresia. Kalau atresia benar-benar menutup atau buntu salurannya, kalau stenosis itu hanya menyempit. Nah, tapi menyempit ini hampir mendekati buntu karena makanan nanti tidak bisa lewat. Seperti namanya pyloric itu ada di gaster, sehingga gambarnya seperti ini. Biasanya disebabkan akibat hipertrofi musculus sphincter pylorus. Klinisnya adalah pasien muntah proyektil menyemprot dan berisi bolus plus gastric juice. Kemudian pasien tampak lapar, lemas, dan kurang cairan. Itu jelas karena makanan dan cairan itu hanya sedikit yang bisa masuk melewati gaster. Dan yang ketiga, dapat diraba massa berupa sebesar biji olive pada bagian RUQ atau right upper quadrant. Kemudian dari diagnosanya, diagnosa yang khas sekali masih dalam pemeriksaan klinis atau anamnesisnya juga, itu muntahnya
itu putih atau bening, tidak tampak kuning kehijauan. Kenapa? Karena tidak ada bilirubinnya, tidak ada bilenya, sehingga dapat disebut non-bilous vomiting, tanpa bilirubin. Karena masih di dalam gaster penyebabnya, jadi belum melewati gaster. Diagnosisnya kita konfirmasi melalui foto X-ray abdomen plain, ditemukan single bubble sign yang gambarannya seperti ini. Dia ada bubble satu saja yang menandakan hipertrofi pyloric stenosis. Itu adanya di lambung akumulasinya. Kemudian barium meal atau kita menggunakan kontras mulai dari esophageal, mah duodenum, jadi esofagus, kemudian lambung atau gaster, dan selanjutnya duodenum, menunjukkan gambaran umbrella sign seperti ini. Jadi bentuknya ada seperti payung. Bagaimana tata laksananya? Tata laksana non-surgery-nya atau non-bedahnya yaitu resusitasi cairan, karena jelas pasien akan tampak dehidrasi, dan tindakan bedahnya berupa piloromiotomi. Nah, ini gambar-gambar ronsennya teman-teman, jangan sampai lupa. Dan selanjutnya kita beralih ke atresia duodenum. Di mana atresia duodenum itu duodenum yang buntu. Secara cepatnya seperti itu. Gejalanya regurgitasi. Bedanya dengan atresia atau mohon maaf stenosis pyloric gaster tadi yang dijelaskan sebelumnya, bahwa muntahnya kalau yang HPS atau hypertrophic pyloric stenosis, kita sebut HPS ya, itu non-bilous vomit. Jadi muntahnya bening, putih. Tapi kalau atresia duodenum itu muntahnya warnanya kuning kehijauan. Dan diagnosa khasnya sekarang double bubble sign. Jadi ada dua bubble-nya, gambarannya seperti ini. Nah, itu cukup dapat membedakan dengan HPS. Kemudian yang selanjutnya atresia jejunum. Kalau jejunum berarti langsung ingat pada organ jejunum, dan yang khasnya masih muntah bilous juga, jadi bilous vomiting, mengandung bilirubin, warnanya kuning kehijauan, dan distensi abdomennya tampak sekali lebih jelas. Dan hasil X-ray-nya kalau tadi single bubble sign dan double bubble, yang terakhir ini adalah triple bubble sign. Jadi ada 3, gambarnya seperti ini. 1, 2, 3. Dan yang terakhir adalah atresia ani. Nah, ini juga tidak jarang kejadian pada pasien-pasien baru lahir ya. Dimana menurut Berden, jadi membagi atresia ani ini berdasarkan letak tingginya. Jadi atresia ani ini, kalau yang letak tinggi ya, bagian distal rektumnya itu berakhir di atas musculus levator ani. Jaraknya lebih dari 1,5 cm dengan kulit luar. Nah, kalau yang letak rendah itu kurang dari 1,5 cm dari kulit luar. Bagaimana nanti membedakannya? Bedakannya nanti dengan X-ray juga, dengan invertografi. Tapi secara klinis kita harus tahu dulu, biasanya pada atresia ani ini kita bisa mencurigai bahwa pasien mengalami atresia ani adalah dengan riwayat kehamilan polyhydramnion dari si ibu. Dan yang kedua, bayi biasanya baru ketahuan bahwa ini kecurigaan ke atresia ani itu setelah 24 jam kelahiran, dengan ditandai ada distensi abdomen dan tidak ada mekonium yang keluar. Biasanya bayi baru lahir tuh keluar mekoniumnya, tapi ini tidak. Lantas kita dapat lakukan pemeriksaan penunjang berupa X-ray invertografi, di mana memposisikan bayi terbalik dengan kepala di bawah untuk melihat gambaran gas di distal rektum. Nah, ini teman-teman juga bisa dibayangkan ya, bahwa gas itu akan menempati posisi lebih atas dan yang padat itu di bawah, sehingga kita bisa lihat menggunakan marker. Itu markernya ada yang lebih putih, itu di bagian anus. Nah, di bagian situ markernya nanti dihitung dari marker ke udara tersebut itu jaraknya berapa, lebih kira-kira lebih dari 1,5 cm atau kurang dari 1,5 cm. Dari situ dapat dikatakan, oh ini atresia ani letak tinggi
Ini atresia ani letak rendah. Jangan sampai lupa ya, posisinya X-ray invertografi. Nama pemeriksaannya dan posisinya Wangenstein. Baiklah, teman-teman, demikian penjelasan saya mengenai atresia saluran cerna. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kerjakan soal-soal di bawah ini nanti ya.